Baik, selamat malam bagi kita semua. Seningan apa? Perkenalkan, nama saya Victor Pancermentega. Name 2509100100. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari pengelolaan instalasi komputer. Baik, nanti saja. Pertama yaitu yang berjudul perangkat keras para komputer. Di mana mengenal komponen-komponen utama komputer disampaikan oleh Tip Teknologi tanggal Januari. Oke, lanjut. Oke, pengenalan perangkat keras, yaitu perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware merupakan fondasi utama yang memungkinkan komputer berfungsi dan menjalankan berbagai tugas komputasi. Tanpa perangkat keras, perangkat lunak tidak dapat beroperasi. Hardware bertanggung jawab untuk memproses data, menyimpan informasi, menerima input, dan menampilkan output kepada pengguna. Oke, selanjutnya perangkat keras atau casing, di mana ada tiga perangkat keras di sini, yang di mana yang pertama CPU. CPU atau sering dipanggil disebut dengan Central Processing Unit adalah otak komputer dan yang memproses semua data dan instruksi. Kecepatan CPU menentukan performa keseluruhan sistem komputer. Yang kedua, memori atau RAM dan ROM. Memori terdiri dari RAM penyimpanan, sementara untuk data aktif. Penyimpanan sementara untuk data aktif dan ROM atau penyimpanan permanen untuk instruksi dasar, keduanya vital untuk operasi komputer. Yang ketiga yaitu motherboard. Motherboard dan kartu. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen VGA. Card mengatur tampilan grafis, sedangkan sound card mengelola output suara. Oke, lanjut. CPU, Central Processing Unit. Di mana CPU adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk memproses semua data dan instruksi komponen. Komponen ini menjalankan perhitungan matematis dan logika yang diperlukan untuk menjalankan program. Kecepatan CPU diukur dalam GHz atau GHz. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat prosesnya dan memproseskan data. Fungsi utama CPU meliputi mengambil instruksi dari memori, tidak mendekode instruksi tersebut dan mengeksekusi operasi yang diperlukan. CPU modern memiliki beberapa inti atau core yang memungkinkan pemrosesan paralel untuk meningkatkan kinerja. Produsen CPU terkemuka antara lain Intel dan AMD yang terus berinovasi menghadirkan prosesor dengan performa lebih baik dan efisiensi daya yang optimal. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu memori. Di mana memori atau random access memory RAM adalah memori yang menyimpan penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data aktif saat sedang diproses data dan dalam RAM dan hilang ketika komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat berjalan bersamaan dan lancar. Selanjutnya ROM atau Read Only Memory, di mana ROM adalah memori penyimpanan permanen yang berisi instruksi dasar untuk menjalankan komputer. Data dalam ROM tidak hilang meskipun komputer dimatikan. ROM menyimpan firmware dan BIOS yang diperlukan saat komputer pertama kali dinyalakan. Lanjut, motherboard, papan sirkuit utama. Di mana motherboard ini kita lihat bahwasanya
papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai penghubung semua komponen perangkat keras komputer. Semua komponen seperti CPU, RAM, dan kartu ekspansi terhubung melalui motherboard. Motherboard memiliki berbagai slot dan port seperti slot RAM, slot VCL operator untuk VGA, card, konektor, SATA untuk hard drive, serta port USB dan audio untuk perangkat eksternal. Oke, lanjut ke VGA card dan short card. Di mana di sini kita lihat dua jenis, yaitu VGA dan short card. Yang pertama, VGA card atau kartu grafis adalah komponen perangkat keras yang bertugas mengatur dan memproses tampilan grafis. Oke, monitor. Komponen ini sangat penting untuk menampilkan gambar, video, dan antarmuka visual dengan kualitas tinggi, terutama untuk gaming dan desain grafis. Lanjut ke shortcut atau kartu suara. Shortcut atau kartu suara adalah perangkat keras yang mengelola output suara dari komputer. Komponen ini mengubah data digital menjadi sinyal audio yang dapat didengar melalui speaker atau handphone, serta memproses input dari mikrofon. Lanjut. Oke, selanjutnya kita lihat di sini media penyimpanan data, di mana menyimpan internal adalah media yang terpasang di dalam komputer. ROM menyimpan data sementara saat komputer aktif. ROM menyimpan instruksi dasar sistem hard drive atau HDD dan solid state drive atau SSD menyimpan data secara permanen dengan kapasitas besar untuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Oke, di sebelah kanan kita bisa kita lihat juga bahwasanya penyimpanan eksternal. Sini dijelaskan penyimpanan eksternal adalah media portable yang dapat dipindahkan antara perangkat USB, flash drive, praktif untuk transfer data cepat dengan kapasitas kecil hingga menengah. Eksternal atau HDD dan SSD menawarkan kapasitas besar untuk backup data dan penyimpanan tambahan yang mudah dibawa. Oke. Selanjutnya alat input. Yang pertama kita bisa lihat di sini alat input biasanya yaitu biasa kita lihat pertama keyboard. Di mana keyboard adalah perangkat input utama untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke komputer. Tersedia dalam berbagai jenis seperti mencinal, my button, dan wireless. Mouse adalah perangkat penunjuk yang digunakan untuk mengontrol kursor pada layar, memungkinkan pengguna untuk mengklik, memilih, dan berinteraksi dengan antarmuka komputer. Yang terakhir yaitu multimedia. Perangkat multimedia seperti kamera dan mikrofon memungkinkan input-output dan video. Digunakan untuk video call, rekaman, dan pembuatan konten digital. Oke. Selanjutnya itu oke. Alat dan input. Oke, di mana juga di sini ada saya catat yaitu scanner. Di mana scanner itu adalah perangkat input yang mengubah dokumen fisik seperti foto, teks, atau gambar menjadi formal digital. Scanner sangat menggunakan untuk mengarsipkan dokumen penting, membuat salinan digital, dan mendukung proses
digitalisasi di kantor maupun rumah. Nah, input. Sini juga ada input, perangkat input lainnya. Selain scanner, terdapat perangkat input tambahan seperti barcode, rider untuk membaca kode, batang, stylus pen untuk tablet grafis, dan joystick untuk gaming. Perangkat-perangkat ini memperluas kemampuan interaksi pengguna dengan komputer sesuai kebutuhan fisik. Oke, lanjut alat output. Di mana di sini alat output? Di mana yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat output utama yang menampilkan informasi visual dari komputer, tersedia dalam berbagai ukuran dan resolusi untuk kebutuhan dan yang berbeda. Printer, di mana printer ini biasa digunakan atau printer mengubah data digital menjadi dokumen fisik. Jenis printer meliputi inkjet, laser, dan dot pratik untuk berbagai keperluan cetak. Yang terakhir yaitu speaker, menghasilkan output secara dari suara dari komputer, digunakan untuk mendengarkan musik, video, notifikasi, sistem, dan komunikasi audio. Oke, lanjut ke proyektor alat output, di mana proyektor adalah perangkat output yang memproyeksikan gambar atau video dari komputer ke layar atau permukaan datar yang lebih kasar. Sangat berguna untuk presentasi rapat dan menampilkan konten visual kepada audiens. Proyektor moderat tersedia dalam berbagai jenis seperti LCD, DLP, dan LED. Masing-masing memiliki kelebihan dalam hal kecerdasan, kecerahan, resolusi, dan portabilitas untuk kebutuhan presentasi profesional maupun hiburan. Oke, lanjut ke perangkat. Perangkat tambahan, yaitu modem. Di sini saya juga catat perangkat tambahan, yaitu modem. Modem. Di mana modem ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon atau kabel. Dan sebaliknya, perangkat ini sangat penting untuk akses internet di rumah maupun kantor. Nah, lanjut ke network card, di mana kartu jaringan. Network card atau kartu jaringan adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan lokal atau LAN. Kartu ini memfasilitasi komunikasi antar komputer dalam satu jaringan, kemungkinan berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya tersedia dalam bentuk kabel atau Ethernet maupun di kabel atau Wi-Fi. Oke, yang terakhir itu ringkasan. Di mana di sini perangkat keras utama di dalam casing meliputi CPU, RAM, ROM, motherboard, VGA card, dan sound card. Media menyimpan terdiri dari internet atau hard drive atau SSD dan internet atau USB eksternal HDD atau SSD. Perangkat input mencangkup keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan scanner. Perangkat output meliputi monitor, printer, speaker, dan proyektor. Perangkat tambahan seperti modem dan network card mendukung konektivitas. Oke, sekian dari terima kasih. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai mata pelajaran yang setelah saya bawa. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Baik, terima kasih. Selamat malam.